Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini, hari Rabu 28 Januari 2026. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik, ada di dalam sukacita anugerah Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pada saat ini. Terima kasih untuk istirahat di malam yang telah lalu. Terima kasih Tuhan membangunkan kembali kami pada pagi hari ini dengan kekuatan dan kesegaran yang baru, untuk kami dapat melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Namun sebelumnya Bapa, kami rindu mendasarinya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Tidak hanya memahaminya Bapa, tetapi terlebih di dalamnya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga benar kehidupan kami menjadi pujian yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar benar Tuhan, maksud Tuhan tersampaikan kepada setiap kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini dari Puji dan Janji, dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 38 ayat 22, lalu yang kedua Markus 5 ayat 23. Mazmur 38 ayat 22. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Markus 5 ayat 23, Yairus memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 38 dalam Alkitab diberikan judul Doa pada Waktu Sakit. Dan di dalam tradisi gereja, Mazmur 38 ini termasuk salah satu Mazmur yang disebut dengan Mazmur Pengakuan Dosa. Dan Mazmur 38 ayat 22 yang kita baca pada hari ini menggambarkan sebuah seruan putus asa, namun penuh dengan harapan kepada Tuhan. Penuh harapan akan pertolongan Tuhan yang datang segera. Seperti seseorang yang terbaring lemah karena sakit, ditinggalkan oleh teman dan sahabat. Seseorang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Keselamatan untuk tidak meninggalkannya, untuk datang segera menolongnya. Ini menunjukkan ketergantungan total seseorang, ketergantungan penuh pada kasih karunia Allah di tengah-tengah penderitaan akibat dosa yang telah terjadi. Kita bisa membayangkan seseorang yang terbaring di ranjang karena sakit, wajahnya yang pucat, nafasnya yang mungkin pendek dan tersengal-sengal, tubuhnya lemah, dan dalam kesendirian karena orang-orang yang dulu dekat kini meninggalkannya dan menjauh daripadanya. Ia merasa tak berdaya,
dan hanya bisa menatap langit-langit, memohon dalam kelemahan, berseru dengan segenap sisa tenaga yang dimilikinya. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Ia sadar penuh bahwa hanya Tuhan yang bisa menghentikan penderitaannya. Ini adalah gambaran iman yang teguh di tengah-tengah kegelapan total yang dirasakan oleh seseorang, bahwa pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Walaupun mungkin terasa atau mungkin kelihatan sangat lambat, tetapi pasti pertolongan pasti datang tepat pada waktunya. Inilah yang dirasakan oleh pemazmur. Lalu dalam bacaan yang kedua, Markus 5 ayat 23, Yairus datang memohon dengan sangat. Memohon dengan sangat terkandung di dalamnya adalah permohonan yang sangat mendesak, karena hidup anaknya bergantung padanya. Dan ini menggambarkan situasi yang ekstrim, di mana harapan manusia seperti telah habis dan hanya bersandar pada kuasa ilahi. Anakku perempuan hampir mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita bayangkan bagaimana posisi, kondisi, situasi yang dihadapi oleh Yairus pada saat itu. Ya, katakan, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. Ini bukan hanya permintaan, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa sentuhan Yesus, bahwa kuasa Yesus akan membawa perubahan. Terkandung di dalamnya sebuah iman yang aktif, supaya ia sembuh dan tetap hidup. Sembuh dan tetap hidup. Tujuannya jelas, yaitu kesembuhan total dan kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan itu sendiri, bahkan melampaui kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian firman Tuhan hari ini, mungkin kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud, atau mungkin kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Yairus. Kita mengalami situasi yang sangat berat dalam hidup kita, situasi-situasi yang menekan hidup kita. Kekuatan, uang, atau bahkan bantuan orang lain tidak lagi cukup. Kita berharap, tetapi keadaan tidak berubah. Kita menjadi bingung atau bahkan kita jadi putus asa. Firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, berserulah kepada Tuhan yang tidak pernah menolak kita. Seperti Daud yang datang dan berseru kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Berseru kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Dan seperti Yairus, kita berseru dan mengakui bahwa kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan akan menguatkan kita untuk melangkah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang melawat kami pada pagi hari ini. Biarlah seperti Daud, kami boleh berseru datang kepada Tuhan di dalam segala kerendahan hati, di dalam kelemahan kami, dan di dalam hati yang jujur. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah menolak kami. Seperti Yairus yang mempunyai iman bahwa tanpa Engkau, tanpa Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh berseru kepada Tuhan seperti Daud, seperti Yairus, bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami tidak dapat melangkah setapak pun tanpa kasih, tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan bagi kami, Engkaulah pengharapan kami, dan Engkaulah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga.
Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, apapun bentuk pergumulan kami Tuhan. Mari Tuhan, tangan-Mu yang tidak kurang panjang akan menolong setiap kami, untuk kami dapat keluar dari setiap permasalahan hidup kami, dari setiap tekanan-tekanan hidup yang terjadi atas kami. Biarlah kami mendapatkan kelegaan, kami memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh memuliakan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi pujian yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, inilah kami serahkan hidup kami kepadamu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, di dalam setiap kerja, karya dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.